kita kerjanya lebih cepat. Atau auto flow, misalkan bikin panah nih alur gitu ya, misalkan tombol ini mau ketika diklik mau pindah kemana nih kira-kira gitu kan. Nah terus ada juga nih nyari-nyari icon, bikin chart, bikin wireframe, template-template wireframe, atau nyari apa namanya, ilustrasi orang kayak gitu, atau mau kita ekspor jadi HTML gitu bisa gitu. Nah di sini juga prototyping ya, pakai Marvel juga ada gitu. Jadi kita bisa pakai ininya, pluginnya, atau kita langsung pakai websitenya juga bisa gitu. Cuman untuk websitenya harus untuk pluginnya harus login dulu ya, dikaitkan dulu antara Figma sama Marvelnya. Lalu juga ada Mapsicle. Mapsicle itu buat bikin map gitu ya, tanpa perlu ke Google Maps screenshot gitu. Jadi kita bikin, kalau konten real itu lebih kepada banyak konten-konten yang bisa kita comot ya. Ada avatar, ada icon dan lain-lain. Nah, di sini ada juga folder draft gitu ya. Nah, di sini menu ini adalah menu-menu file-file kerjaan kita di Figma. Nah, di sini ada yang udah di delete, bakal ada di situ. Jadi yang di delete itu nggak langsung, yang dari draft di delete itu nggak langsung hilang ya. Jadi ada di sana di delete. Nah, kalau yang ada di deleted itu kita delete, bakal hilang gitu. Nah, di sini semuanya sebenarnya draft ya, tapi kalau ada yang per project itu mungkin ada yang berbayar ya. Jadi semuanya yang free itu di draft gitu. Nah, di sini kita buka yang Nusa Edu ya. Di sini tampilannya seperti ini nih area kerjanya gitu. Jadi di sini ada judul judul kerjanya, misalkan kita ganti jadi web Nusa Edu misalkan. Nah, di sini berubah nama filenya. Di sini juga ada menu ya, menu tools. Nah, di sini kalau mau bikin file Figma baru ada tanda plus. Lalu juga di sini ada banyak-banyak pengaturan untuk area kerja kita, misalkan mau seperti apa, sama plugin-plugin yang udah kita sediakan ada di situ. Juga kita bisa integrasiin Figma kita dengan eh, pihak ketiga ya. Lalu juga kita bisa atur preferensi kita, kalau misalkan mau cari-cari bisa di situ. Atau juga kita ada move tool ya, move tool atau eh, buat ngegerakin sama memperlebar atau memperkecil skala sebuah objek. Nah, di sini ada juga frame sama slice. Nah, ini digunain buat bikin sebuah area kerjanya gitu, area untuk desainnya. Nah, di sini ada juga basic shape, bentuk-bentuk dasar di sini ya, sama nambahin eh, gambar juga. Nah, di sini udah disediain informasi keyboardnya ya, shortcutnya, jadi lebih cepat kalau mau bikin bullet misalkan ellipse langsung pencet aja O gitu, O aja ya kan gitu. Nah, di sini ada pen tool. Pen tool di sini ada pen, ada pensil gitu. Terus ada teks juga, ada drag gitu buat mindahin geser-geser. Ada juga komen. Nah, di sini komen itu misalkan kalau kita kerjanya kolaborasi nih ya, kita misalkan contoh bikin lingkaran dulu, klik O, kita ukurannya 149, kita kasih komen gitu, harusnya ini tuh ukurannya bukan 149 tapi 150 gitu. Nah, kita tinggal ketik aja gitu di komennya gitu. Nanti orang yang lain itu, yang di tim kita yang masuk di project kita tuh bakal bisa baca gitu, ada di notifikasinya gitu, komenan-komenan yang kita tulis. Nah, di sini juga ada edit objek, untuk poin-poinnya kita bisa ubah dari bulat jadi apa, terus bisa jadi komponen. Jadi komponen tuh kayak misalkan kita masukin bentuk itu jadi stok ya.
Jadi nanti ketika jadiin aset gitu ya, jadi ketika kita mau bikin yang seperti itu gitu, itu udah ada gitu. Lalu ada juga clipping max ya gitu, atau max gitu. Nah di sini buat naruh sesuatu misalkan di dalam sini, diwadahin di dalam buletan itu kayak gitu. Nah di sini juga ada inisial ya, inisial atau uh, avatar dari user ya. Kalau misalkan ada banyak